Halo guys, saya Don Joe. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah rezekinya. Pada video kali ini, Don Joe akan menceritakan alur film berjudul Catch Me If You Can tahun 2002 yang artinya tangkap aku jika kamu bisa. Ini adalah kisah nyata dari Frank William Abagnale Jr., si penipu ulung berusia 16 tahun yang telah berhasil mengelabui kepolisian Amerika, menipu maskapai penerbangan dan bank di berbagai negara, serta menyamar sebagai pilot, dokter, dan berbagai profesi bergengsi lainnya dengan berbagai tindakan jenius yang tak akan terpikirkan oleh kita. Seperti apa filmnya? Yuk, kita mulai saja. Film dimulai saat seorang pemuda cerdik bernama Frank William Abagnale Jr. bersama bapak ibunya sedang menghadiri sebuah acara penghargaan bersama orang-orang sukses, di mana bapaknya mendapat kehormatan untuk berpidato sebagai perwakilan orang sukses di perkumpulan itu. Ternyata, kondisi keuangan yang sebenarnya dari usaha Bapak Frank sedang kritis, bahkan hampir bangkrut. Tapi hebatnya, beliau masih tetap tenang dan bahagia bersama istri dan anaknya di rumah. Oh, who can remember? Paginya, Frank diajak bapaknya pergi ke butik untuk meminjam jas yang nantinya akan dipakai Frank. Karena butik belum buka, maka karyawan wanita tidak bisa meminjamkan jasnya. Ternyata, si bapak sangat ahli dalam meluluhkan hati karyawan tersebut, di mana dia menggunakan sebuah kalung warna emas yang terlihat mahal, padahal sebenarnya murah. Ditambah kemampuannya mengolah kata-kata dengan menarik, sehingga si bapak berhasil mendapatkan jas tersebut. We don't open for half an hour. What's your name, ma'am? Must have slipped right off your neck. Ternyata, si bapak berniat meminjam uang di bank dengan tampilan seperti seseorang yang kaya raya turun dari mobil dibawa oleh sopir pribadi. Padahal itu adalah Frank anaknya sendiri dengan tujuan agar meyakinkan sang manajer bank dan memperbesar peluang untuk bisa mendapatkan pinjaman dalam jumlah besar. He's about to open the door for your father. Even if a cop comes and writes you a ticket, you don't move the car. Understood? Dalam pikiran si bapak adalah sangat penting untuk menjadi seorang yang menarik di mata orang lain, terutama dalam hal penampilan dan pembawaan kata-kata. Ini sangat penting agar seseorang dapat percaya pada kita saat pertama kali bertemu. Tapi ternyata setelah dicek, si bapak sedang tersandung kasus penggelapan pajak dan namanya telah di blacklist di seluruh bank di Amerika, sehingga membuat beliau tidak bisa mendapatkan pinjaman di bank manapun. We don't usually loan money to people who have unresolved business with the IRS. Dengan kondisi bapak yang saat ini sedang bangkrut, beliau pun terpaksa menjual mobil kesayangannya, bahkan harus pindah ke sebuah apartemen sederhana untuk tetap bisa bertahan hidup. Tepat di hari ulang tahunnya, Frank dihadiahi cek rekening bank atas namanya sendiri, yang walaupun si bapak sudah bangkrut, dia tidak ingin terlihat susah di depan anaknya. Dan pada intinya, si bapak ingin mengajarkan Frank agar tetap berpikir positif dalam keadaan sesulit apapun. Hari berikutnya, Frank diantar ibunya ke sekolah baru dengan tetap mengenakan jas sekolah lamanya, sehingga hal itu memancing murid pembuli untuk beraksi. Di hari pertamanya sekolah, dengan kecerdikan yang diturunkan oleh bapaknya demi mendapatkan perhatian, maka Frank berakting seperti guru pengajar baru di kelas. Dan ternyata, si murid pembuli pun berhasil dikerjai Frank. Take your seats! In front of the class here, and read conversation number 5. Setelah aksinya tersebut, Frank beserta bapak ibunya pun dipanggil kepala sekolah, tetapi si bapak hanya tersenyum dan malah merasa bangga dengan kelakuan anaknya tersebut. Do you see the problem we have? Singkat cerita, ketika Frank pulang ke rumah, dia mendapati ibunya tengah berselingkuh bersama pria lain di kamar, padahal bapaknya sedang tidak ada di rumah. Dan sesaat setelah itu, si ibu pun langsung memberi uang jajan dengan maksud agar Frank mau tutup mulut. Tak berselang lama setelah kejadian itu, si bapak dan ibu pun memutuskan untuk bercerai. Dan Frank harus menandatangani sebuah surat hak asuh dan memilih untuk tinggal dengan siapa. Kejadian ini membuat Frank sangat kecewa dan tertekan, sehingga dia memutuskan untuk kabur dari rumah dan naik kereta menggunakan cek pemberian bapaknya. It's gonna be okay. Dad, what name?
Namun ternyata ceknya tidak valid dan dia diusir dari stasiun. Ketika dia merenung sementara waktu, di saat itulah dia iseng mencoba merubah data diri pada cek beserta tanggal lahirnya menjadi 10 tahun lebih tua. Dan untuk pertama kalinya, dia mendapat beberapa dolar dari hasil menipu. Dalam aksi selanjutnya, dia gagal mencairkan ceknya. Dia menyadari bahwa penampilannya kurang meyakinkan, sehingga membuat dirinya harus segera membenahi penampilannya agar dia lebih elegan dan leluasa mencairkan cek palsunya dimanapun dan kapanpun dia mau. Next week and my books were stolen. But we are not allowed to take checks from people we don't know. Sampai ketika Frank melihat seorang pilot turun dari mobil dengan ditemani beberapa pramugari cantik yang saat itu juga langsung terlintas di pikirannya untuk berpenampilan seperti pilot, yang mana setiap orang akan menghormati dan mempercayainya. Dengan kecerdikannya, dia mendatangi maskapai penerbangan Pan Am American Airways dan mengaku sebagai siswa SMA yang sedang menulis artikel untuk sekolah dengan mencari seorang staf yang mengetahui segala sesuatu tentang penerbangan, termasuk hal-hal detail mengenai perpilotan, yang intinya dia mencoba mencari tahu atribut apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pilot. The only way to get one of those is become a real live pilot for Pan American Airways. Hey, hello, I'm calling about a uniform. Hold for purchasing. How'd you feel if you lost your uniform first week on the job? Berbekal informasi lengkap dengan model seragam resmi pilot yang telah dibelinya, Frank pun berhasil meyakinkan teller di semua bank dan bisa mencairkan cek buatannya dimanapun dia berada. Bahkan manajer bank sendiri pun turun langsung untuk memberikan jabat tangan sebagai suatu penghormatan atas kedatangan Frank di bank tersebut. Dari situ Frank semakin lihai, dengan tidak lagi menggunakan cek yang diberikan bapaknya, melainkan membuat cek sendiri dengan cara mengetiknya, lantas ditempel dengan logo Pan Am American Airways pada mainan pesawat, sehingga cek buatannya sangat mirip dengan cek aslinya. Semakin ahli Frank dalam menipu menggunakan cek palsunya, dia berusaha memilih teller bank yang sekiranya mudah untuk dirayu. Salah satunya ketika dia berhasil mengalihkan perhatian seorang teller wanita yang berusaha memeriksa ceknya dengan mengatakan bahwa dia memiliki mata yang indah, sehingga sebelum teller tersebut menyadari bahwa cek yang dibawa Frank adalah palsu, si teller keburu termakan rayuan Frank yang membuatnya lagi-lagi berhasil mendapatkan uang dari cek palsunya tersebut. Ketika Frank ingin mencoba mencairkan ceknya di bandara, secara kebetulan dia dianggap sebagai pilot sungguhan yang biasanya menumpang untuk terbang ke Miami. Dan ketika ditanya, dia langsung menjawab ya, sehingga untuk pertama kalinya dia naik pesawat secara gratis dan duduk di kokpit bersama dengan pilot dan kopilot sungguhan. Berkali-kali menikmati hasil dari cek palsu buatannya, saat itulah kita akan diperkenalkan dengan seorang agen FBI bernama Carl Henretti, di mana dia mendapat banyak laporan dari berbagai bank di Amerika atas kasus cek palsu yang sangat meresahkan, sehingga dia harus turun tangan untuk mengungkap kasus ini. What he's doing is he's opening checking accounts at various banks, then ship that check off to its corresponding branch. Paper the same city over and over again while this check circle the... Kemudian Frank menemui bapaknya untuk menunjukkan bahwa dirinya telah sukses dengan banyak uang dan berharap agar si bapak dan ibu bisa kembali rujuk menjadi sebuah keluarga yang utuh seperti dulu. Namun faktanya, hal ini bukan sekedar masalah uang, dan uang tidaklah bisa untuk membuat keluarganya bersatu kembali seperti sebelumnya. Singkat cerita, Carl dan dua anak buahnya berhasil melacak lokasi Frank, yaitu di sebuah hotel di pinggir kota, dan ketika bertanya ke resepsionis, dia mengatakan bahwa orang yang dia cari sedang berada di dalam kamarnya. Lalu Carl bergegas menuju kamar yang dimaksud, dan ketika bertemu pertama kali, Frank dengan santainya mengatakan bahwa pelaku sudah keburu kabur dan dirinya juga mengaku sebagai seorang agen rahasia pemerintah bernama Barry Allen yang juga sedang mencari pelaku pembuat cek palsu tersebut. Carl sempat tidak percaya dan meminta identitas Frank, namun belum sempat melihat identitasnya. Frank dengan cepat mengalihkan perhatian Carl dengan menunjukkan seorang pria rapi sedang menggandeng kakek tua di luar hotel, dengan mengatakan bahwa dia adalah anak buahnya bersama saksi mata yang akan dibawa ke kantor untuk diinterogasi mengenai ciri-ciri pelaku pembuat cek palsu. Padahal aslinya mereka adalah tetangga kamar sebelah Frank bersama dengan kakeknya yang akan pergi ke rumah sakit.
Come on, he's dabbling in government checks here. Been following a paper trail on this guy for... Call the LAPD again. I don't want people walking through my crime scene. Betapa cerdiknya Frank yang mampu menipu seorang agen FBI, bahkan bisa membawa semua barang bukti sebelum Carl membuka dan menyadari apa isi dompet yang diberikannya tadi. Atas kejadian ini, atasan Carl menyuruh agar dia berhenti dari kasus ini karena masih banyak kasus besar yang perlu dia ungkap. Namun karena Carl merasa telah dibodohi oleh Frank, harga dirinya terasa diinjak-injak sebagai seorang agen FBI. Bagaimana tidak, pelaku mana yang menunjukkan wajahnya di hadapan pihak berwajib, dan saat itu pula dia berhasil mengelabui orang yang mau menangkapnya dengan tipuan sederhana. Carl berjanji bahwa dia akan mengungkap kasus ini sampai selesai. Demi informasi yang dibutuhkan, Frank kembali menyamar sebagai murid SMA untuk mendapatkan info penting lainnya mengenai perpilotan. Tapi staf tersebut sedang tidak mood karena menghadapi kasus pemalsu cek yang meresahkan maskapai penerbangan di seluruh Amerika, di mana si pelaku disebut oleh koran sebagai penjahat udara yang mendapat julukan sebagai James Bond-nya angkasa. Loves this clown. They call him the James Bond of the sky. Atas informasi tersebut, dia langsung menonton film James Bond di bioskop, dan dengan uang yang dimilikinya saat itu, dia langsung membeli sebuah mobil dan berpenampilan mirip James Bond. Di malam Natal, Carl yang masih sibuk mencari petunjuk tentang Frank terkejut ketika dia mendapat telepon dari Frank yang mengucapkan selamat Natal serta meminta maaf atas kejadian yang terjadi di hotel. Carl berkesimpulan bahwa tujuan Frank menelponnya adalah karena dia tidak memiliki teman untuk mengobrol. Hal ini semakin membuat Carl berambisi untuk mencari dan menangkapnya. You think you're gonna get me again? People only know what you tell them, Carl. I'll tell you what I am sure of. You have no one else to call. Ketika ngopi, Carl yang sedang sibuk mencari petunjuk tentang nama Barry Allen didatangi seorang pelayan muda dan memberitahu bahwa Barry Allen adalah nama asli dari tokoh komik superhero berjudul Flash. Yang saat itu juga, Carl langsung menyadari bahwa pelaku ternyata masih anak-anak karena dia tidak menemukan sidik jari apapun dalam kasus ini. Thank you. Dari situ, Carl mempersempit pencariannya dengan mendatangi setiap orang tua yang anaknya kabur dari rumah. Hingga akhirnya, Carl beserta kedua anak buahnya pun sampai pada rumah ibunya Frank yang saat ini sudah menikah dengan selingkuhannya. Ibu Frank menjelaskan bahwa dia mengisi laporan anak hilang, dan ketika Carl ingin melihat foto putranya, terlihat jelas wajah Frank yang akhirnya Carl berhasil mengetahui identitas Frank yang ternyata masih berumur 17 tahun. His name is Frank Abagnale Jr., age 17. Is Frankie okay? Frank berasumsi bahwa jika dia selalu beraksi sebagai pilot, maka Carl pasti menemukannya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menjadi seorang dokter dengan membuat ijazah palsu dan mempelajari apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang dokter anak. Saat membuat ijazahnya sendiri, Frank sangat leluasa untuk memanipulasi nilai dan dari universitas mana dia lulus, sehingga sang direktur rumah sakit sendiri pun merasa terkesima dengan ijazah tersebut dan mempekerjakan Frank sebagai seorang pengawas yang bertugas mengawasi para dokter dan perawat di rumah sakit tersebut. Dr. Harris. Present. Dr. Connolly. You gonna take roll every night? Yes, I will, Dr. Ashland. Frank kemudian terlibat cinta lokasi dengan seorang perawat bernama Brenda, di mana saat mereka berdua sedang melakukan hoa-hoe di ruang kerjanya, Frank dipanggil ke ruang pasien untuk diminta membantu memberikan keputusan tentang apa yang harus dilakukan dokter kepada pasien anak yang kakinya patah. Kaget dan mual dengan apa yang dilihatnya, apalagi ini adalah pertama kalinya dia melihat langsung tulang patah dan banyak darah dari jarak dekat. Tapi dengan kelihayannya berbicara, dia meyakinkan bahwa kedua dokter itu mampu menangani pasien tersebut dan kemudian Frank meninggalkan mereka. Carl yang terus mencari akhirnya berhasil menemui bapak Frank dan menemukan petunjuk berupa sebuah surat yang diketik oleh Frank sendiri beserta alamat dia mengirimkan suratnya.
Lalu Carl beserta anak buahnya pun mendatangi lokasinya yang berada di sebuah apartemen di Atlanta. Ternyata Frank telah pindah, tapi Carl berhasil menemukan petunjuk lain, yaitu sebuah ijazah kedokteran atas nama baru Frank yang terpampang jelas di dinding ruangan. Frank yang suka dengan Brenda semakin yakin untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, di mana ketika Frank diundang makan malam bersama keluarga Brenda, diketahui bahwa bapak Brenda adalah seorang jaksa. Frank lalu berinisiatif dengan mengaku pernah sekolah hukum juga, supaya bisa lebih akrab dan mudah masuk menjadi bagian dari keluarga Brenda. Yes, I am a Lutheran, but please, call me Frank. Well, to be quite honest, I'm thinking about getting back into law. Karena sebelumnya mengatakan pernah sekolah hukum, Frank pun akhirnya mulai mempelajari cara menjadi seorang pengacara melalui buku, rekaman video, dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi, karena memang dasarnya Frank itu anak jenius, membuatnya berhasil lulus dalam ujian menjadi seorang pengacara, dan resmi bekerja sebagai asisten jaksa dari ayah Brenda di kantor beliau. Look at this photograph, Mr. Stewart. This is irrefutable evidence that the defendant is in fact lying. Congratulations. Thank you, sir. Welcome aboard. Frank lalu memberitahu bapaknya bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah dan profesinya saat ini adalah menjadi seorang asisten jaksa dengan masa depan cerah, dan dia yakin bisa mengembalikan kondisi keluarganya seperti dulu lagi. Tapi masalah keluarganya ternyata tidak sesederhana itu. Misalnya, jika Frank membelikan mobil baru untuk bapaknya, tentu saja pemerintah akan curiga karena saat ini bapaknya masih dalam pantauan kasus penggelapan pajak. Atau apakah uang banyak yang dimiliki Frank saat ini dari hasil menipu bisa membuat bapak dan ibunya rujuk kembali, sedangkan ibunya sudah menikah dengan selingkuhannya. Hal ini baru disadari Frank bahwa ternyata masalah orang tua tidak sesederhana yang Frank bayangkan. Where you going tonight? Someplace exotic? Where you going tonight? Di lain waktu, Frank menghubungi Carl untuk memintanya agar berhenti mengejarnya karena selain dirinya akan berhenti melakukan aksinya, dia juga akan menikah dan hidup damai dengan Brenda. Tapi kerugian yang diakibatkan oleh Frank sangatlah besar, yaitu sekitar $4 juta. Dan pastinya proses hukum harus tetap berjalan, sehingga Carl mengatakan dengan tegas bahwa ia akan tetap mengejarnya sampai Frank menerima hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya. You will be caught. You will go to prison. Where did you think this was going? Merry Christmas, huh? Saat malam pesta pernikahan Frank dengan Brenda, Carl menanyakan keberadaan pengantin pria kepada bapak dan ibu Brenda. Frank yang melihat kedatangan Carl berusaha kabur dan berkata kepada Brenda bahwa jika kau benar-benar mencintaiku, maka 2 hari lagi kau harus datang sendirian ke Bandara Miami jam 10 pagi, dan kita akan memulai hidup baru di luar negeri. You seen Frank or Brenda? I think they went upstairs. Do you love me, Brenda? You love me. Which room, sir? You gonna take a taxi cab? Take a taxi. You're gonna be there at 10 a.m. I'll be there at 10 a.m. Tapi saat hari H, Frank menyadari bahwa Brenda datang tetapi dengan pengawasan FBI, yang artinya Brenda tidak akan hidup bersama Frank. Menyadari bahwa Amerika sudah tidak aman lagi baginya, Frank berencana kabur ke negara Prancis yang menjadi kampung halaman ibunya, dan dengan bermodalkan seragam pilot yang sebelumnya dia miliki, dia mengadakan sebuah seleksi abal-abal di suatu universitas untuk memilih calon pramugari yang akan magang di maskapai penerbangan Pan Am Airways. Dia berhasil mendapatkan beberapa pramugari cantik yang sejatinya akan dia gunakan untuk mengalihkan perhatian para polisi dan FBI yang sedang mengintainya di bandara. Come fly with me, let's fly, let's fly, let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's take off. Come fly with me, let's float down. Tindakannya berhasil mengalihkan perhatian, di mana tidak ada satu orang pun polisi maupun FBI yang menyadari keberadaan Frank. Di saat hampir bertemu, Carl justru dihubungi oleh anak buahnya yang menelpon bahwa ada seorang pilot mencurigakan di dalam mobil taksi, yang setelah didatangi, ternyata itu hanyalah seseorang yang dibayar Frank untuk mengalihkan perhatian dan tentunya membodohi Carl lagi. Frank yang telah pergi membuat Carl semakin sulit untuk menangkapnya, apalagi atasannya meminta agar Carl menyudahi kasus Frank. Namun akhirnya, Carl menemukan petunjuk baru dari kertas cek terbaru hasil penipuan Frank, di mana dia mendatangi sebuah percetakan terbesar di Amerika
dan diketahui bahwa kertas cek tersebut tidak dibuat di Amerika, tetapi hanya di negara Prancis yang terdapat alat untuk bisa mencetak tinta yang ada pada cek tersebut. Seketika itulah Carl ingat dengan darah Prancis dari ibu Frank, sehingga dia meyakini jika Frank sekarang sedang berada di Prancis. Singkat cerita, Carl pun berhasil mendapatkan alamat Frank, di mana di situ terdapat berbagai alat percetakan berukuran raksasa yang khusus digunakan oleh Frank dalam mencetak cek palsu. Carl mengatakan bahwa di luar sudah bersiap pasukan polisi untuk menangkap Frank, sehingga dirinya tidak akan bisa kabur lagi. Oh, you have a gun? You have a gun? No gun? No. No gun. Yes. No, there is no problem. We're coming out right now. You here? It's me and you, so you're gonna have to catch me. Frank! Di momen itu, kita akan diperlihatkan kelucuan antara Frank dan Carl yang kejar-kejaran seperti Tom and Jerry, atau sesuai dengan judul film ini yaitu Catch Me If You Can, yang artinya tangkap aku jika kamu bisa. Dan sebenarnya mereka berdua telah memiliki ikatan batin yang membuat mereka percaya satu sama lain. Kemudian polisi Perancis datang dan langsung menangkapnya untuk diadili di negara tersebut. Tapi Carl meyakinkan Frank bahwa tidak usah khawatir karena dirinya akan secepatnya membawa Frank kembali ke Amerika. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah berada di dalam pesawat untuk pulang ke Amerika. Di momen itu, Carl masih penasaran dengan bagaimana cara Frank bisa mencurangi ujian pengacara, padahal dia masih berusia 18 tahun dan tidak pernah kuliah hukum sama sekali. Frank pun mengatakan bahwa dia akan menjawab pertanyaan tersebut asalkan Carl mau membagi kue coklatnya. Namun, karena tak ingin dianggap bodoh apalagi dibodohi untuk kesekian kalinya, Carl berjanji akan mengetahuinya dalam waktu dekat. Lalu Carl pun memakan roti coklatnya. Frank kemudian bertanya apakah dia boleh menelpon bapaknya dulu ketika nanti mendarat, karena selama setahun di Perancis dia tidak mengetahui kabar bapaknya. Pertanyaan itu membuat Carl terdiam sejenak, yang kemudian dia memberitahu bahwa si bapak ternyata sudah meninggal dunia akibat mengalami patah tulang leher ketika terjatuh dari atas tangga. Hal itu sangat mengejutkan Frank, karena hanya bapaknya lah yang paling bisa memahami dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Frank pun izin ke toilet untuk muntah dan menangis atas berita tersebut, yang mana hal itu diizinkan oleh Carl yang masih memiliki hati nurani. Tapi ternyata Frank lagi-lagi membodohi Carl dan kabur melalui celah kloset hingga dia keluar dari celah kaki roda pesawat yang sedang proses mendarat. Frank! Frank! God Almighty. Satu-satunya tujuan kaburnya Frank adalah ke rumah ibunya, tapi ternyata sang ibu sudah bahagia dengan keluarga barunya, di mana saat ini Frank menyadari bahwa dirinya sudah tidak diharapkan lagi. Akhirnya Frank tertangkap kembali dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, di mana selama bertahun-tahun hanya Carl lah satu-satunya orang yang masih peduli dan rutin mengunjungi Frank. Suatu hari, Carl curhat mengenai pusingnya FBI mengungkap kasus pemalsu cek yang kejadiannya hampir sama seperti kasus Frank dulu. Ketika Carl menunjukkan cek tersebut, Frank langsung bisa menganalisa secara detail mengenai jenis kertas, tinta, dan mesin cetaknya berkat pengalamannya dulu. Frank juga mengajari Carl membedakan cek palsu dan cek asli hanya dengan melihatnya saja. It's definitely a teller, Carl. I mean, banks, they always use hand stamps for the... Thanks. Carl beserta atasannya lalu memberi kesempatan bebas pada Frank dengan syarat dia mau bekerja sama dengan FBI dalam mengungkap kasus kejahatan uang hingga masa hukumannya berakhir. Frank, we have the power to take you out of prison. Under whose custody? Berminggu-minggu bekerja di kantor FBI membuat Frank merasa jenuh. Terlebih lagi Carl selalu sibuk dengan pekerjaannya tanpa bisa ngobrol santai dengannya. Frank merasa kesepian karena saat ini hanya Carl lah teman yang paling mengerti dirinya. Frank berniat kabur dengan kembali berpenampilan pilot, tapi aksinya kali ini berhasil diketahui oleh Carl dan malah mempersilahkannya untuk kabur. Tapi jika suatu saat Frank terkena masalah, maka Carl tak akan bisa membantunya lagi. Frank berhasil memenuhi janjinya dengan kembali ke kantor untuk bersama memecahkan kasus penipuan terbaru, di mana di saat itu, lagi-lagi Carl mempertanyakan bagaimana kecurangan Frank dalam ujian pengacara hingga dia bisa lulus, sedangkan dirinya masih 18 tahun dan belum pernah kuliah hukum. I didn't cheat. Frank menjawab jujur bahwa saat itu dia belajar dengan serius selama beberapa minggu, sehingga bisa lulus dengan nilai terbaik,
yang mana hal ini membuktikan bahwa dirinya sesungguhnya adalah seseorang yang jenius. Be smart. Guess all we have to do now is catch her. Film pun selesai. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari beliau sendiri, yaitu Frank William Abagnale Jr. yang lahir pada tanggal 27 April tahun 1948. Aksi penipuan besarnya ini dimulai saat masih berusia 16 tahun dan berakhir sebelum usianya menginjak 21 tahun. Hingga saat ini, beliau memiliki kontribusi besar atas suksesnya FBI dalam mengungkap kasus penipuan uang paling rumit di dunia. Dan dia masih bersahabat baik dengan orang yang dulu selalu mengejarnya, yaitu Carl Henretti. Oh iya teman-teman, jika mungkin di antara kalian ada yang suka dengan batu akik, motif alami natural, bisa berkunjung ke lapak Hobi Games atau Hobi Games 2 yang terdapat di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Atau bisa dilihat-lihat dulu, siapa tahu kalian juga suka dengan keindahan batu akik motif alami natural dan ingin memilikinya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga selesai dan mensupport channel Donjo dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Tanpa kalian semua, channel ini tidaklah berarti apa-apa. Akhir kata, Donjo izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.